Selamat pagi semuanya, rekan-rekan, sahabat, dan juga para pecinta alam sekalian. Hari ini saya sudah sampai di pos 3 dan kawan-kawannya. Kita mendaki Lawu via Singolangu. Jadi waktu itu saya pernah ke jalur ini, cuma belum sempat ngevlog ya. Ini kita sudah sampai di pos 3 hutan Cemara. Di sana ada shelternya. Tadi di pos 2 sebelum sempat bikin review. Ndang mlaku atau aku karo mlaku yo Nah, teman-teman, ini dalam rangka kegiatan pelantikan penegak laksana SMA Negeri 1 Kendal. Jadi kita ngecampnya di kitaran camping ground sebelum pos 1 ya, masih dekat dari base camp. Kita sekitar 16 orang, tapi yang naik ke atas, naik ke Lawu, naik ke puncak hanya 7 orang. Tadi kita summit ya, bahasanya summit padahal masih dari bawah. Jadi naik dari kitaran itu sekitar jam setengah 4 ya cah, mau ya cah? Ya. Jam setengah 4. Kemudian yolah anggap aja jam 4. Sampai pos 3 ini sekarang jam setengah 8. Lumayan cepat perjalanan kita. Sekarang kita akan menuju ke sebuah tanjakan yang sangat fenomenal di jalur Singolangu, yaitu tanjakan Penggik. Nih, ini setelah pos 3, tanjakannya mulai wow, mantap. Mungkin nanti pas turun saya akan tunjukkan bagaimana kondisi di pos 2 dan pos 1 serta di camping ground area. Yang penting tetap ikuti di channel saya. Nah, teman-teman, treknya sudah mulai bahasa Jawa ini ndeder banget. Engko tak tuduh nih tanjakan Penggik. Apa? Masih ada pos 4 Bukit Ilalang, pos 5 Sendang Derajat. Piro wi? Yo, tapi nek posnya tinggal 2, 4 dan 5. Yang bareng saya hari ini pemula semua guys, baru pertama kali mendaki Lawu. Kalau saya sudah 2 kali ini lewat Singolangu ya. Nyapo, santai wae. Mereka adalah the first experience, jadi pengalaman pertama mendaki Lawu dan lewat jalur yang cukup berat. Singolangu. 2 kali ke Singolangu di bulan yang sama, Oktober. Semoga nanti sampai pos 4 pas di Padang Edelweiss bunganya pas mekrok-mekroknya. Oke, break dulu. Nanti kita lanjut sebelum sampai tanjakan Penggik. Baik teman-teman, kita sudah sampai di tanda tanjakan Penggik Coyo. Ada beberapa tandanya itu beda. Saya pertama kali ke Singolangu itu ditempelkan di pohon ya yang sebelah situ, terus sekarang dibuat tanda di pohon mati kalau nggak salah itu. Ya pohon mati itu Rebi. Mati. Soalnya kan memang ada himbauan dari perhutani untuk tidak membuat tanda di pohon di paku ya. Nah, di tanjakan dari pos 3 ke tanjakan Penggik ini tadi lumayan menguras tenaga. Nah, tanjakan Penggik ke pos 4 itu lebih menguras tenaga lagi. Ya, kalau pengen tahu, tuh anak-anak sedang foto di sana. Mereka sedang menyiapkan mental katanya sambil mengatur nafas. Soalnya wow sekali. Tuh tandanya itu dipakai foto itu. Oke, gimana guys? Capek. Antara ragu dan enggak. Lah masa arep balik. Sampai sini balik rugi. Dikatakan oleh kata-kata, ya, itu. dikuatkan oleh apa? Ada kata-kata, jika Anda ragu lebih baik kembali. Masalahnya mau kembali ke kitaran itu sudah sangat jauh. Mau naik ke puncak juga masih lumayan jauh. Sekarang pilihan ada di tangan kalian. Ya. Yo ambekan sik tojo gas saya. Nah, view-nya di sini sudah mulai terbuka teman-teman, vegetasinya, tapi masih rapat. Ini nanti sampai pos 4 tetap seperti ini. Di pos 4 nanti kalau beruntung kita akan melihat hamparan padang
Edelweiss, dan di samping itu ada sebuah tempat yang sangat misterius sekali yang diberi nama Kandang Umbaran. Saya tidak tahu itu kandang macan atau bagaimana. Nanti kelihatan dari pos 5. Itu tempatnya bagus sekali. Padang sabana dikelilingi pohon cemara. Bagus sekali. Nah, boyone sik ngevlog jere. Kandang boyo, boyone sik ngevlog. Berarti aku dong. Oke. Persiapan kita menuju ke pos 4 dengan melewati tangga di tanjakan Penggik Coyo. Tangga yang paling baik rumah tangga. Iya Nas, baleni Nas. Teman-teman, ada yang beda sedikit. Di tanjakan Penggik ini dibuat shelter. Jadi ini ada shelter untuk istirahat sebelum ke pos 4 dan view-nya lumayan terbuka. Tuh. Ini ada tulisannya Tanjakan Penggik Coyo. Gunakan gigi 1. Ya. Jangan gigi 4. Gereng. Nanti kamu nggak kuat. Kalau kamu nggak kuat lebih baik kembali saja. Nih. Tuh. Ini jadi bagus sekali vibesnya. Tuh, Gunung Wilis. Arjuna lirang ketok ora? Oh, enggak ketok. Leren sik, Co. Badune ngedrop. Baiklah teman-teman, setelah tadi gagal ngerekam karena salah pencet. Perjalanan dari pos Penggik, Tanjakan Penggik, kita sampai di Padang Edelweiss, pos 4. Sejauh mata memandang, nih Edelweiss-nya nih. Nih pohon Edelweiss, nih. Kalau kamu pengen memberikan bunga ini kepada orang yang kamu sayangi, jangan kamu petik, tapi ajaklah dia untuk melihat ke sini. Nih, pegang boleh Kak, boleh kalau cuma pegang. Loh, tapi jangan dipetik ya. Apalagi nanti kalau dipetik dibuat video kamu masukkan YouTube, viral kamu nanti. Nih. Ini shelter di pos 4. Ada tulisannya pos 4 ini. Depan sini cukup untuk 2 tenda. Sini juga untuk tenda cukup, sana cukup. Tapi tidak ada air. Jadi pas hujan kamu menampung di ember ini. Oh, ada airnya. Tapi kotor, ada sampah. Shelter ini jangan didirikan untuk membuat tenda ya teman-teman. Shelter ingat digunakan untuk keadaan darurat. Jadi bukan untuk mendirikan tenda. Justru perjalanan yang sebenarnya akan kita mulai setelah ini. Karena bukitnya nampak sekali itu. Di atas itu. Kita nanti akan ke sana. Kejutan apa lagi yang akan menanti di sana? Saksikanlah. Bersama kami. Apa lagi? Mereknya kita pendaki apa ini? Pendaki Menggis-menggis. Iya. Yeah. Teman-teman, baiklah. Dari pos 4 kita sudah naik sedikit. Ini sudah mulai nampak padang sabana dan kita sudah hampir sampai di Bukit Ilalang. Ini tempat favorit sekali untuk ngecamp karena berada di view yang terbuka. Ini di antara pos 4 dan pos 5 teman-teman. Cuma treknya ya wow sekali. Saya tahun lalu ke sini trek ngecampnya di pos 3. Nah, nih plangnya Bukit Ilalang. Ini cocok sekali untuk ngecamp. Tapi hanya beberapa tenda ya. Pos 5-nya tuh di atas itu. Masih ke atas lagi sih. View-nya semakin bagus ya. Karena mulai terbuka. Tapi ini nanti sempat tertutup lagi. Menjelang pos 5.
Ambekan guys. Mekis. Perjalanan tadi view-nya sempat tertutup sedikit. Ini kita sudah mulai terbuka. Mungkin ya teman-teman. Nah, itu ada sebuah shelter di sana. Ingat saya itu Sunrise Camp. Belum pos 5 tidak ada shelter seingat saya. Nah, ini tempat camp area. Mantap cuy. Kita tinggal mendaki bukit atas itu. Sudah sampai di Sendang Derajat. Ada yang ngecamp di sini guys. Tuh. Masih ada Edelweiss lagi di sini. View-nya keren, terbuka dan bisa menghilangkan penat. Nanti kita akan ke sana. Tuh jalannya. Mendaki itu sampai ketemu atas itu hamparan sabana, nanti sampai di Sendang Derajat. Oke, nantikan perjalanan selanjutnya. Sampailah kita di pos 5. Cokro Paninggalan. Tuh. Di sini ada tempat, tidak ada shelter, tapi ada tempat untuk mendirikan tenda. Cukup luas. Cuma satu toh ini. Ini 2 cukup ini. Dan tempat ini sangat asik untuk melihat view. Tuh. Nanti kita tinggal menyusuri padang sabana itu, melipir ke sana sampai Sendang Derajat. Sendang Derajat lur. Lah aku gak ngerti. Kandang anune ketok. Tuh teman-teman, yang kandang umbaran itu. Kayak Telok Gurine, Telok Sarangan. Ya isine kono rek. Telok Sarangan gak ngalih. Dan ini tersangkanya yang kebelet. Ini banyak yang ngempet vivis. Tapi tak membawa tisu untuk membersihkan. Masih seputar padang sabana, ini dia. Kok sabana? Edelweiss. Yes. Teman-teman semuanya, setelah berjalan sekitar berapa jam tadi ya? Dari pos 5 kemudian singgah sebentar, ya nggak sebentar sih, lama, sempat tertidur juga di Sendang Derajat warungnya Pak Warno. Ini kita lagi berada di tempat yang dinamakan Gigir Boyo. Kenapa disebut Gigir Boyo? Karena memang kanan kirinya jurang yang terjal dan juga dalam. Nah, di sini sudah diberikan sebatas semacam portal batas, karena di sini dulu pas saya naik Lawu via Candi Cetok sampai beberapa hari itu ada salah seorang pendaki yang mungkin mengalami hipotermia yang akut ya. Jadi dia itu turun ke bawah situ ya, dia nggak pakai baju, kemudian mematahkan pohon-pohon cantik kayak gini. Itu rekaman video terakhir. Dan akhirnya pas saya sama teman-teman di puncak waktu itu kan kabut tebal. Itu beberapa jam kemudian ada laporan dari tim perhutani menemukan mayat
di situ, di bawah situ. Jadi tempat ini cukup sangat rawan sekali bila terjadi kabut. Kabutnya tebal, itu kita tidak bisa melihat jalan. Makanya kalau kesini juga harus pas waktu cuaca cerah. Nih anak-anak, Nggak bisa. anak-anak masih nunggu, puncaknya masih ramai sekali di sana. Ayo apa terang? Seperti biasa, setiap kesini ya, bukan jadi untung ya. Tadi view-nya cukup terbuka, sekarang mulai tertutup kabut. Tuh sana sudah tembok, Merapi Merbabu nggak kelihatan jadinya. Bejone Cacah ki pertama kali kesini nggak dapat view yang lumayan. Kamu gak ndredeg ya? Nah, siapa tadi yang bilang bumi datar? Saya bertanya, bumi itu datar apa bulat? Ya sama ngedewe ngene iki nek roh ngene iki piye. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Saja anu ta. Itu nyanyi-nyane. Dhuwur lho. Hati-hati lu. Di Gunung Lawu itu seperti biasa, kita harus jaga sikap, jaga perilaku, jangan seenaknya. Kemudian kalau mendaki jalan capek ya, yes pokoknya berhentilah, nggak usah memaksakan diri, sak tekane wae. Jangan mengeluh, semangat. Terus di sini tuh enaknya kalau teman-teman kehabisan bekal, makanan dan minuman, asal uang sakunya cukup, seperti biasa turun ke warungnya Mbok Yem yang sudah viral di jagat pergunungan. Kita tadi salah persepsi. Biasanya naik seperti ini waktu musim-musim bukan hari liburan itu sepi, ternyata ada beberapa rombongan diklat Mapala kayaknya. Dia ada banyak sekali. Ini kabut sudah mulai naik, Telaga Kuning sudah mulai tertutup. Beberapa punggungan bukit yang di belakang saya sudah mulai tertutup. Jadi untuk yang keberapa ya saya kesini dapat view tembok, alias tidak dapat view yang bagus. Orang masalah, wis tahu. Oke. Rekan-rekan pendaki gak usah lihat bagaimana videonya Tugu Puncak Argodumilah ya, sudah banyak yang mereview di video-video di YouTube-nya para pendaki itu. Wis mesti wis apal. Termasuk yang baru saja kemarin viral, ada yang memanjat Tugu Puncak Argodumilah. Yus biarkan sajalah. Mungkin memang kadang-kadang attitude itu juga perlu. Etika dan sopan santun dalam pendakian itu memang perlu. Memang nggak boleh kak. Ya, kalau kita pikir-pikir, apa sih untungnya berfoto dengan memanjat tugu dan sebagainya, memanjat genteng dan sebagainya. Kalau hanya mencari viral, ya jangan cuma seperti itu. Mungkin Anda lari dari puncak ke Telaga Kuning, kemudian roll gulung-gulung, itu mungkin tidak begitu merugikan daripada Anda memanjat puncak Argodumilah. Sekarang di puncak itu ada garudanya, nggak tahu yang masang siapa. Dulu puncak itu sempat replika Lingga dan Yoni itu sempat utuh yo, tapi patah. Terus ada merah putihnya, sekarang dikasih Garuda. Ya nanti tak kasih lihat lah sana. Jadi nggak usah terlalu berpikir kalau pengen mencari viral ya carilah dengan jalan yang bukan akan menjadi viral yang sesaat lah. Apalagi nanti berujung klarifikasi dan juga minta maaf ya. Ngono kuwi ya. Lek pancen pengen viral, gawe yo konten sing apik. Gak cuma gawe video manjat kemudian engko ujung-ujungnya diserang sama netizen, diserang sama para warganet yang notabene juga pendaki. Anda terpaksa klarifikasi dan minta maaf. Ya apa sih viralnya ujung-ujungnya klarifikasi dan minta maaf? Gak seru, Cak. Mending gawe konten-konten yang ya sederhana sajalah. Mereview bagaimana perjalanan pendakian Gunung Lawu via Singolangu. Ngono, jadi gak merugikan juga ya, dan juga kita tetap taat pada prosedural.
Kenapa Kak Radit waktu mendaki nggak pakai masker? Ngap bro pakai masker itu kalau mendaki pas jalan. Apalagi nanti saya ngomong kayak gini kan juga akan tidak begitu jelas. Nih, Via Singolangu sekitar 13 km dari base camp sampai puncak Argo Dumilah. Yang penasaran bisa nyoba mendaki Via Singolangu tuh. Teriakannya terdengar sampai sini. Singolangu mana Kak? Singolangu berada di Kecamatan Pelausan. Teman-teman kalau dari Telogo Sarangan mau ke arah Cemoro Sewu itu belok kanan masuk ke Kampung Susu Singolangu. Nanti di sana terus mentok sampai ketemu base camp. Orang base campnya ramah-ramah, asik santai juga. Jadi teman-teman akan dibimbing, bahkan teman-teman bisa meminta bantuan teman-teman dari base camp. Teman-teman yang pengen nyoba ke Singolangu, pengen minta bantuan diporterin sama base camp, bisa. Ini sambil menunggu anak-anak foto. Mereka puas-puasin aja foto dulu di Gigir Boyo. Nanti kalau puncak gak sepi ya ganti foto di puncak, baru turun. Lari 2 jam baru sampai kitaran ya. Ngeri bro. Mau tahu rekor saya turun dari Mbok Iem ke base camp Cemoro Sewu berapa? 2,5 jam. Itu pun saya masih sempat beristirahat di pos 1 minum es. Lari Kak, lari. Karena jalur Cemoro Sewu itu cukup enak untuk turun. Apakah resiko setelah itu? Jangan tanya. Sikil jarum kabeh bro. Oke teman-teman semuanya, yang mungkin penasaran dan mungkin belum tahu, ini saya tampilkan. Ini adalah simbol atau tanda puncak Argo Dumilah 3265 mdpl. Dari saya kesini pertama kali tahun 2010, kalau nggak 2009 itu masih sama. Ini di puncak Lawu ya sudah relatif berkurang. Ini rombongan saya, ini lagi foto-foto ini. Itu donernya ada beneran. Nah, ini ada pelangnya juga baru. Plat nomornya plat tandanya juga baru. Ini yang kemarin sempat viral panjat orang. Kemudian di sini ada semacam tanda di Agak prasasti ya. Tulisannya adalah Lawu Argo Dumilah 3265. Argo Dumilah 3265 mdpl dari Surveyor Indonesia. Sedangkan di sini adalah tanda peringatan Hari Gunung Sedunia, the first mountain days in the world, tanggal 8 bulan Februari tahun 2018. Ini bulan ini saat saya beberapa bulan sebelum mendaki Via Ceto ini di puncak Gunung Lawu, on the top of Mount Lawu, atas nama masyarakat internasional 202 negara, Presiden Perdamaian Dunia Mr. Profesor Dr. DJ Uyoto Angel Suntani dilarang coret-coret yang melanggar denda 1 juta dan blacklist selamanya. Wow, ngeri bro. Jadi ini prasastinya the first mountain days in the world, the first mountain day in the world. Nah, view-nya kalau dari sini nggak begitu kelihatan ya Telaga Kuning. Di sini ada jalan menuju ke Telaga Kuning yang sebelah situ. Nah, kalau dari depan puncak Lawunya ada tulisnya seperti itu. Nah, itu adalah matahari. Sudah berkurang para pendaki yang rame-ramenya. Alhamdulillah. Oke teman-teman, terakhir saya kesini bulan Desember 2020 via Tambak ya. Kemudian waktu itu tembok itunya di puncak itu view-nya kanan kiri tembok karena kabut dan pas musim hujan. Dan alhamdulillah beberapa bulan kemudian, 10 bulan kemudian ya, Oktober baru bisa kembali ke Lawu lagi. Tahun lalu hampir setiap bulan mulai dari Juni, Juli, kemudian September, Oktober, November, Desember
ke Lawu terus lewat jalur yang berbeda-beda. Ini karena memang ada kondisi baru bisa ke Lawu bulan Oktober. Insya Allah nanti November kita akan kembali ke Lawu lagi bareng anak-anak GH kalau jadi. Ya semoga jadilah. Oke. Terima kasih. Kita mau turun kembali ke camp Singolangu. Nanti akan saya tunjukkan posisi kondisi pos 2 kalau belum gelap. Kalau sudah gelap ya saya tutup saja sampai di sini. Sampai jumpa lagi di channel saya Dalang Pramuka Ngawi. Tetap semangat, jaga keselamatan, jaga kesehatan. Salam lestari. Mendaki perlu bro, biar kita semakin mengenal dan dekat dengan alam. Makasih. Nah ini wajah-wajah lelah mereka yang baru turun dari puncak Lawu. Ada kesan-kesan? Pokoknya jos. Capek tapi menyenangkan. Nah ini dari Capek tapi lapar aku ya. Ini dari Tommy ini tadi yang Rahasia Mas. rahasia tit. Rahasia. Nah, ini kita sudah di Sendang Derajat, mau turun lagi kembali ke Kiteran, lagi ngepos katanya. Ngempos. Yang bener ki ngepos. Ngepos ke? Ngepos sih kirim story. Ngepos sih maksudnya ki mandek basa Jawa. Nah ini Ngetem. kita berada di Sendang Derajat. Karena kita itu apik gini puncak paling ini. Tuh teman-teman di atas itu gak kelihatan ya? Itu ada awan berjalan. Nah ini di kawasan Sendang Derajat. Ini kalau musim-musimnya ramai pendaki ini di gua itu pun juga ada tenda. Di situ ada. Terus di sana itu juga ada tenda. Terus di sana itu juga ada tenda. Pokoknya kebak tenda. Itu kalau dengan catatan di dalam warungnya Pak Warno ini juga penuh. Nah, ini. Nah, perlu teman-teman ketahui, saya tuh dulu di sana itu tidur hanya beralaskan mantol. Waktu pertama kali saya mendaki ya. Jadi waktu saya masih noob. Sama saya noob sih. Ya waktu pertama kali itu yang di bukit sana itu. Jadi apa? Waktu itu memang benar-benar penuh sekali. Sekitar sini tuh sudah tenda. Tapi apa ya? Nek pamane tenda-tenda munggah rono kae. Ini rono munggah teko dhuwur kono. Yo masih teko alah patute. Oke. Sendang Derajat. Gimana Sendang Derajat? Masih ada air? Masih tapi di diambil. dalam. Tapi harus masuk ke dalam sumbernya. Jadi musim-musim kayak gini nanti biasanya kalau penuh itu pas waktu musim hujan. Karena apa? Karena memang ketambahan air hujan. Airnya seger sekali, dingin, enak pokoknya. Nah, kalau teman-teman pengen melihat lebih dekat Sendang Derajat ini. Ini juga masih ada celuakan gua. Itu bisa untuk ngecamp. Nah, ini Sendang Derajat. Tuh di dalam itu masih ada, kalau nyiduk sidik-sidik sih enak lah airnya. Satu keajaiban, di ketinggian segini masih ada sumber air. Ada larangannya, dilarang mandi, jebur, wudhu dan cuci muka di dalam Sendang Derajat. Jadi ambilnya air ke atas. Dan sekarang sudah dilengkapi dengan lampu solar system atau LED, jadi tenaga surya. Kalau siang, kalau malam terang sekali. Nih, persiapan turun ke Camp Singolangu. Ini kita sudah 4:30, ngepur paling jam itu ya teko lah 2 jam. Tapi ya lempoh tenan sih kele. Soalnya turunnya kalau 2 jam itu lewat Cemorosewu bisa. Turun dari sini sampai ke Cemorosewu 2 jam bisa. Treknya soalnya batu. Kalau tanah itu kondisinya akan menyulitkan bila lari. Oke guys, persiapan pulang. Yuk, capcus.